Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari ke-26 Rabiul Akhir tahun Hijriah, dan kita baca Quran surat Al-Fatihah, Quran surat Ar-Rahman sampai dengan Quran surat As-Saff. Dan topik kita hari ini adalah apakah Malhamah atau perang besar ini adalah perang yang sudah direncanakan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda saat Rasulullah berbincang dengan sahabat Mu'adz bin Jabal, jika Yerusalem atau Israel sudah berada di atas panggung dunia dan Yasrib atau Madinah ada dalam keterpurukan, dalam artian sudah tidak ada fungsi apa-apa selain tempat ibadah, maka akan terjadi Malhamah dan selanjutnya penaklukan Konstantinia dan Khuruj Dajjal atau kemunculan Dajjal sebagai manusia. Jadi ingat urutannya: Malhamah atau perang dunia ketiga, penaklukan Konstantinopel, dan kemunculan Dajjal. Lalu apa hubungannya hadis di atas dengan perang yang direncanakan? Skenario ini tidak terlepas dari rencana kemunculan Dajjal. Bangsa Yahudi sampai saat ini masih menganggap bahwa Al-Masih yang dijanjikan Allah akan datang dan akan membawa kejayaan seperti kejayaan saat Nabi Sulaiman. Dan mereka tidak percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam yang telah mereka salib itu adalah Al-Masih, yang sesungguhnya mereka tidak menyalibnya. Allah menyerupakannya dengan seseorang, dan seseorang itu tidak pernah menganggap dirinya Al-Masih. Allah mengangkatnya ke alam samawat dan berada dalam pemeliharaan Allah sampai dikembalikannya nanti. Dari peristiwa penyaliban itu sesungguhnya ada permusuhan abadi antara umat Nasrani dan Yahudi, karena umat Nasrani merasa sedih dengan peristiwa penyaliban yang dilakukan oleh kaum Yahudi itu. Lalu kenapa sekarang ada aliansi misterius segolongan umat Nasrani dan Yahudi beraliansi? Siapakah mereka? Dan Al-Quran mengantisipasi supaya umat muslim dilarang bergabung dalam aliansi tersebut. Quran surat Al-Maidah 51. Dan jika kita bergabung termasuk golongannya, batal keimanan kita. Dan ini adalah hukum dalam Islam, karena jelas ini adalah firman Allah dalam Al-Quran. Jadi jangan hadis yang kalian jadikan hukum. Lalu siapakah mereka yang umat Islam tidak boleh bergabung? Al-Quran menjelaskan lagi dalam Quran surat Al-Anbiya 96 dikatakan, bangsa Yahudi tidak akan kembali ke Palestina atau Israel sebelum Ya'juj dan Ma'juj dilepaskan. Lalu siapakah Ya'juj dan Ma'juj itu? Lihat peristiwa kembalinya bangsa Yahudi ke Palestina yang didukung oleh pemerintah Inggris dengan perjanjian Balfournya tahun 1948 yang berisi dukungan penuh atas gerakan pengembalian bangsa Yahudi ke Palestina yang disebut gerakan Zionisme. Dan aliansi misterius Nasrani dan Yahudi itu dinamakan Zionis. Apakah semua umat Nasrani dan Yahudi tergolong dalam aliansi itu? Tidak. Merekalah yang dikatakan kaum elit global atau Zionis. Jadi kaum elit global inilah yang dikatakan Ya'juj dan Ma'juj dalam Al-Quran. Lalu apa fungsinya kaum elit global ini dalam skenario Dajjal? Semasa Dajjal masih dalam fase sebelum kemunculannya sebagai manusia, yang menjalankan semua rencana Dajjal itu adalah Ya'juj dan Ma'juj atau elit global atau
Zionis, dan mereka ada di balik setiap negara adidaya dunia. Negara adidaya dunia artinya negara yang tidak bisa diancam oleh negara pesaing lainnya. Dia bisa mengatakan tidak atas keputusan negara lain. Contohnya, Indonesia pernah dilarang Amerika dalam pembelian pesawat tempur dari Rusia. Pernah dengar? Jadi, elit global ada di setiap kuasa negara adidaya dunia. Lalu apa yang dilakukan oleh elit global dalam menyelesaikan skenario Dajjal, dan apa hubungannya dengan perang yang direncanakan? Karena bahasannya masih panjang, jadi kita lanjutkan besok insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.